Kalau lo bingung mau pilih jurusan Ausbildung apa, tonton video ini sampai habis. Gue akan bongkar 10 jurusan Ausbildung yang paling menjanjikan di tahun ini. Wie geht's dir? Nama gue Damario. Gue sekarang bekerja full time di Jerman sebagai data analis. Herzlich willkommen to meinem kanal. Selamat datang di YouTube channel gue, di mana gue post video tentang pendidikan di Jerman, terutama Ausbildung, FSJ, Studium, Au Pair, dan sharing berita kehidupan di Jerman untuk membantu lo sukses berkarir di Jerman. Jadi jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalain loncengnya supaya lo nggak ketinggalan video baru gue. Sebelum mulai, gue pengen berterima kasih untuk support kalian karena tanpa kalian gue nggak akan bisa sampai di titik ini. Seperti biasa, sumber berita dan timestamps ada di kolom deskripsi karena gue value waktu lo dan lo tahu apa yang akan gue bahas di video ini. Dan gue juga pengen shout out buat sponsor video ini, Verba Jerman Edu. Lo pernah denger dua jalur ini gak sih? FSJ sama Ausbildung. Dua-duanya bisa bawa lo ke Jerman, tapi bedanya jauh banget. Kalau FSJ, lo kerja sosial, bantu orang, dapat pengalaman, tapi gajinya ya seadanya. Nah, Ausbildung tuh beda. Lo belajar sambil digaji. Bisa di rumah sakit, hotel, IT, otomotif, banyak banget. Tapi sebelum bisa sampai ke sana, lo harus kuasain dulu bahasa Jerman. Nah, di Verba Jerman Edu, lo bisa belajar dari 0 sampai siap Ausbildung. Belajarnya santai, tapi hasilnya nyata. Lo dibimbing sampai tahap interview dan persiapan keberangkatan. Yuk mulai dari sekarang bareng Verba Jerman Edu. Dein Name? Disclaimer, video ini bertujuan untuk edukasi teman-teman di Indonesia atau di Jerman yang ingin apply Ausbildung. Data yang gue sampaikan mungkin bisa sedikit berbeda dengan realitas sekarang, tergantung kapan kalian nonton video ini. Gue akan mulai dari peringkat 10, kemudian lanjut sampai peringkat 1 jurusan Ausbildung yang paling diminati dan prospektif. Kriteria ini berdasarkan gaji, presentase keterima, beban kerja, dan syarat bahasa, dan juga prospek setelah lulus nanti setelah Ausbildung. Oke, kita mulai dari nomor 10. Nomor 10 dalam daftar jurusan Ausbildung paling prospektif adalah Altenpflege atau lansia, perawat lansia. Jurusan ini punya rating dan merupakan salah satu profesi yang paling dibutuhkan di Jerman. Kalau lo ambil Ausbildung Altenpflege di tahun 2025, lo bisa dapat gaji pelatihan sekitar 1.050 sampai 1.300 di tahun pertama dan akan naik setiap tahunnya. Nah, yang paling penting lagi nih, setelah selesai Ausbildung, gaji startingnya itu nggak main-main nih, teman-teman. Jadi sekitar 2.700 sampai 3.200 per bulan. Ini termasuk kategori menengah hingga tinggi untuk level vocational di Jerman. Tapi pertanyaannya, kelebihannya apa sih jurusan ini? Demand-nya sangat besar, teman-teman. Jadi populasi lansia di Jerman itu tinggi, jadi peluang kerja dan kontrak jangka panjang sangat terbuka. Tapi perlu diingat, pekerjaan ini cukup berat fisik dan emosional. Lo akan berhadapan langsung dengan lansia yang demanding, yang butuh banyak perhatian. Kalau lo punya empati tinggi, ibaratnya, dan suka merawat orang dan ingin karir stabil di Jerman, Altenpflege bisa jadi pilihan yang tepat sih. Itu di nomor 10. Oke, selanjutnya gue masuk ke nomor 9. Di nomor 9 kita masuk ke salah satu jurusan kuliner yang paling diminati di Jerman, Koch atau chef. Ini gue taruh di jurusan nomor 9. Jurusan ini punya rating bagi lo yang punya passion di dapur, suka masak-masak. Untuk Ausbildung di tahun 2025 tentunya lo bisa dapat gaji pelatihan sekitar 900 di tahun pertama dan tentu saja akan meningkat setiap tahunnya. Setelah lo lulus nanti, gaji awal profesi chef di Jerman berada di kisaran
2.400 sampai 3.000 per bulan. Ini termasuk kategori gaji menengah sih, tapi peluang naiknya cukup besar tergantung pengalaman dan tempat kerja itu penting. Kelebihan utamanya itu skill memasak itu universal ya teman-teman ya. Kayak manapun lo pergi, Eropa, Asia, Timur Tengah, profesi chef pasti selalu dibutuhkan. Tapi gue harus bilang juga kekurangannya nih teman-teman. Kekurangannya itu adalah jam kerjanya yang sangat panjang. Yang lumayan panjang. Dunia kuliner tuh kan terkenal cepat, dinamis, dan sering kali menuntut kerja shift hingga malam. Kalau lo kreatif, suka dunia kuliner, dan siap bekerja dengan ritme cepat, jurusan Koch bisa jadi pilihan yang pas buat lo. Gitu. Kita masuk ke nomor 8. Nomor 8 kita punya jurusan yang cocok banget buat lo yang doyan ngobrol dan suka dunia komunikasi. Bisa jawab nggak teman-teman? Ya, benar. Verkäufer atau Einzelhandelskaufmann atau Kauffrau alias retail, penjual retail atau sales. Jurusan ini punya rating segini dan termasuk bidang yang cukup stabil di Jerman. Gajinya ada di kategori menengah tapi bisa naik seiring pengalaman dan posisi. Mulai dari staff biasa sampai jadi supervisor toko. Kelebihan paling terasa nih kalau kalian masuk jurusan ini adalah lowongannya tuh banyak banget. Jadi Jerman penuh dengan supermarket, butik, sampai retail chain besar. Jadi peluang keterima di Ausbildung ini lumayan tinggi. Tapi ya ada minusnya. Minusnya apa sih? Minusnya kerjanya kadang repetitif dan sangat bergantung sama customer service. Jadi lo harus siap sabar menghadapi berbagai macam tipe pelanggan di berbagai macam negara, terutama pelanggan dari orang Jerman. Kalau lo tipe yang komunikatif, suka interaksi sama orang, dan nyari kerjaan dengan peluang yang luas, jurusan retail atau sales ini bisa jadi pilihan lo, atau pilihan yang tepat buat lo. Oke, kita lanjut ke nomor 7. Di nomor 7 tuh ada daftar Ausbildung yang paling diminati, adalah Hotel Fachmann atau Hotel Fachfrau. Jadi jurusan ini gue kasih rating segini deh. Gitu. Jadi dan termasuk kategori gaji rendah menengah. Selama Ausbildung tahun pertama, lo akan menerima gaji sekitar 850 euro sampai 1.100 euro per bulan, dan jumlah ini akan naik tiap tahun. Setelah selesai Ausbildung program ini, lo bisa mendapatkan starting salary itu sekitar 2.300 sampai 2.800 per bulan atau lebih, tergantung hotelnya, itu play a big role dan pengalaman lo. Untuk syarat bahasa, sebagian besar sih yang gue baca menerima B1 ya. Tapi ada juga program yang menerima A2, asalkan somehow tuh dengan progress plan yang jelas gitu. Lo tahu lo belajarnya gimana gitu. Jadi A2 masih memungkinkan. Salah satu keuntungan terbesar adalah skill perhotelan itu internasional. Lo bisa bekerja di berbagai negara setelah lo lulus nanti, dari Eropa sampai Timur Tengah, atau mungkin Asia. Tapi perlu lo tahu juga bahwa industri hotel tuh punya shift malam ya. Jadi sering bekerja di akhir pekan dan jadwalnya cukup dinamis. Jadi nggak ada tuh Senin sampai Jumat gitu. Jadi jadwalnya bisa berubah, kadang lo hari Sabtu masuk atau hari Minggu masuk. Suka hospitality, enjoy interaksi dengan tamu, dan ingin peluang kerja global, jurusan Hotel Fachmann atau Fachfrau sangat layak sih menurut gue untuk dipertimbangkan. Itu nomor 7. Sekarang kita masuk ke nomor 6. Halo, buat lo yang pengen banget belajar bahasa Jerman dari nol, kabar baik banget nih, karena gue resmi ngebuka online kelas bahasa Jerman level A1 live di YouTube. Cara joinnya super gampang. Lo cuma perlu ambil paket membership level online kelas live A1 di channel ini. Begitu lo join, lo bakal langsung gabung di satu Zoom meeting bareng gue dan tutor guru bahasa Jerman. Jadi kita belajar bareng, live, dan interaktif banget. Selain itu, lo juga bakal dapat full akses ke semua modul eksklusif A1 dan A2. Totalnya lebih dari 80 modul lengkap, mulai dari grammar dasar, percakapan sehari-hari, sampai latihan yang sering keluar di ujian bahasa Jerman. Dan gak cuma itu, lo juga bakal dapat early access ke video baru gue dan banyak bonus eksklusif lainnya. Jadi tunggu apa lagi? Yuk join membership sekarang buat bantu support channel ini dan buka peluang karir dan studi kamu di Jerman. Dan sampai ketemu di kelas live pertama kita. Bis zum Deutschkurs. Dalam daftar jurusan Ausbildung prospektif adalah Kaufmann atau Kauffrau, Bureau Management alias administrasi perkantoran.
Jurusan ini menurut gue punya rating segini. Termasuk pilihan yang stabil dan banyak dicari juga nih teman-teman di Jerman. Untuk Ausbildung 2025, lo bisa dapat gaji pelatihan sekitar 850 euro sampai 1100 euro di tahun pertama, dan jumlah ini akan naik setiap tahunnya. Setelah lulus, starting salary-nya itu sekitar 2.400 sampai 2.800. Cocok untuk pekerjaan menengah dengan peluang karir yang berkembang. Syarat bahasanya apa sih bang? Nah, syarat bahasanya itu minimal B1. Tapi kemampuan komunikasi Jerman yang kuat itu sangat penting nih di pekerjaan ini, pekerjaan administrasi. Terus kelebihannya apa sih bang? Nah, ini penting nih. Kelebihannya itu pekerjaannya itu lebih ringan dibandingkan dengan bidang lain dan lowongannya juga cukup banyak. Jadi peluang diterimanya lumayan tinggi. Namun karena lowongannya banyak, kompetisinya juga cukup tinggi, terutama untuk perusahaan besar atau posisi yang premium lah ibaratnya. Kalau lo ingin karir yang stabil, cocok dengan kerja kantor, punya skill administrasi yang bisa dipakai di banyak tempat, jurusan ini gue sangat rekomendasikan sih. Gitu. Oke, halfway. Kita masuk ke urutan kelima. Di urutan nomor 5, itu jurusan Ausbildung paling diminati adalah Industri Mechaniker alias Mekanik Industri. Jurusan yang satu ini punya rating segini dan salah satu favorit di sektor industri Jerman. Begitu lo lulus, lo bakal dapat gaji sekitar 2.700 sampai 3.200 per bulan. Mantep banget kan ibaratnya untuk bidang vokasional. Tingkat penempatan kerjanya juga tinggi banget nih teman-teman. Jadi sekitar 96%, jadi peluang langsung keterima kerja di pabrik besar itu besar banget. Untuk syarat bahasanya ya minimal B1. Keunggulannya peluang kerja luas, terutama di perusahaan manufaktur dan pabrik-pabrik di Jerman. Gitu, tapi perlu diingat juga nih teman-teman, karena kerjaan ini cukup fisik ya. Fisik dan teknis, jadi lo bakal sering berurusan sama mesin, alat berat, dan lingkungan industri. Kalau lo suka dunia mekanik, enjoy kerja di industri, dan pengen gaji stabil, ya ini, Industri Mechaniker. Ausbildung Industri Mechaniker bisa jadi pilihan yang pas banget. Oke, kita masuk ke nomor 4. Nomor 4 itu daftar jurusan Ausbildung adalah Fachinformatiker atau IT Specialist. Jadi jurusan ini memiliki rating dan termasuk yang paling prospektif dan diminati di era sekarang, di era digital. Di tahun 2025, gaji Ausbildungnya itu sekitar 1.050 sampai 1.400 di tahun pertama. Dan meningkat setiap tahunnya. Setelah lulus, ini penting nih teman-teman prospeknya. Karena setelah lulus, gaji awalnya itu lumayan tinggi, sekitar 2.800 sampai 3.500 per bulan. Tergantung perusahaan, ya gitu, dan tempatnya. Persyaratan bahasa minimal B1 Jerman, tapi kalau lo bisa bahasa Inggris itu juga jadi salah satu kriteria. Kelebihannya kerjanya fleksibel, bisa remote, bisa onsite. Jadi setelah lo bisa ibaratnya keliling Eropa gitu karena remote ya, keliling Eropa sambil bisa bekerja, atau bahkan lo balik ke Indonesia terus masih bisa kerja dan digaji. Namun teman-teman, karena popularitasnya yang tinggi, persaingannya lumayan ketat nih. Jadi lo harus punya skill teknis yang kuat dan update dengan teknologi yang baru. Untuk Ausbildung tuh lo nggak perlu expert, tapi yang jelas lo tahu dan bahasa Jerman tuh penting. Gitu, karena ketika lo interview, lo harus membuktikan bahwa lo tuh antusias banget ikut program ini. Dan kalau lo suka IT, coding, dan ingin karir menjanjikan di Jerman, Fachinformatiker bisa jadi pilihan nomor 1 sih untuk masa depan digital lo. Di nomor 3 dalam daftar Ausbildung ini adalah Elektroniker, Betriebstechnik atau Electronic Industry. Jurusan ini memiliki rating termasuk salah satu yang paling prospektif di sektor industri Jerman. Untuk Ausbildung tahun 2025, yang gue baca sih lo bisa menerima gaji pelatihan sekitar 1.000 sampai 1.350 di tahun pertama. Dan akan naik setiap tahunnya. Gaji setelah memiliki pengalaman cukup tinggi nih, apalagi kalau lo bekerja di industri besar
Dan persyaratannya yang gue baca juga B1 untuk bisa mengikuti program ini. Dan gue juga udah bikin video-video hampir semuanya, semua jurusan Ausbildung tuh gue udah bikin videonya dan dengan narasumber yang ada di bidangnya masing-masing gitu. Jadi kalian bisa cek di YouTube channel gue, di podcast di Jerman. Di situ kalian bisa cari kalian mau Ausbildung apa dan gue ada videonya gitu. Dan itu bisa, gue yakin bisa ngebuka wawasan kalian lebih dalam. Dan kalau kalian pengen tahu Ausbildung mekatronik tuh gimana sih gitu, coba kalian lihat aja di video sebelum gue. Ya yang tadi gue bilang, jadi persyaratan bahasanya tuh minimal B1 untuk program Ausbildung ini. Kelebihannya karena banyak lowongan industri di sektor industri, terutama perusahaan manufaktur dan pabrik modern di Jerman, terutama di bagian Baden-Württemberg, itu bisa jadi sesuatu yang menjanjikan gitu. Tapi pekerjaan ini cukup fisik dan teknis nih, karena lo akan menangani instalasi, perawatan, dan troubleshooting peralatan listrik industri. Kalau lo suka elektronik, lo suka listrik-listrikan, kerja di industri dan ingin gaji tinggi dengan prospek jangka panjang, jurusan Elektroniker für Betriebstechnik itu sangat layak sih menurut gue dipertimbangkan. Gitu. Dalam jurusan Ausbildung yang menurut gue top, nomor 2 adalah mekatroniker, ahli mekanik dan elektrik. Ini menurut gue salah satu bidang yang populer dan gue pantas untuk gue taruh di nomor 2. Jurusan ini memiliki rating masuk yang paling prospektif dan dicari di sektor industri Jerman. Untuk Ausbildung tahun ini, tahun 2025, gaji awalnya itu sekitar 1.000 dan akan meningkat di tahun setelahnya. Setelah lulus, gaji termasuk tinggi sih, apalagi jika lo punya pengalaman dan skill teknis yang mumpuni. Syarat bahasanya juga gue lihat juga B1 sih untuk mengikuti Ausbildung ini. Kelebihannya lo punya skill teknis dan mekanik, jadi sangat fleksibel untuk karir industri. Kekurangannya, ini penting juga gue harus share ke kalian, itu membutuhkan kemampuan matematik dan teknis yang kuat nih teman-teman. Jadi kalian tuh harus siap dengan tantangan teknis tiap hari, ngitung-ngitung tiap hari, dan kalian harus kuat di subjek itu. Kalau lo jago matematika dan ingin skill fleksibel di industri ini, mekatroniker itu bisa jadi pilihan nomor 2 yang sangat menjanjikan. Gitu. Kita lanjut ke final jurusan Ausbildung yang paling diminati, nomor 1 yang paling banyak diburu adalah Pflegefachkraft alias perawat profesional. Udah obvious ya. Ratingnya gue kasih di sini. Dan profesi ini termasuk yang paling dibutuhkan di seluruh Jerman. Untuk tahun ini 2025, gaji tahun pertamanya bisa mencapai kisaran 1.100 sampai 1.400 dan naik setiap tahunnya. Syaratnya minimal B1. Tapi sekarang udah ada beberapa tempat yang mau menerima A2 asalkan ada komitmen buat ningkatin bahasa. Ini penting nih. Keuntungannya apa sih bang? Nah, keuntungannya jelas banget. Kebutuhan tenaga kerja perawat super tinggi nih di Jerman nih. Jadi peluang kerja setelah lulus hampir pasti ada. Pasti ada. Tapi tentu aja kerja di bidang ini punya tantangan ya. Beban kerja fisik, emosional cukup besar dan harus kuat mental. Dan suka bantu orang dari hati sih. Karena kalau lo punya empati tinggi dan pengen karir yang stabil dengan prospek cerah di Jerman, Pflegefachkraft atau perawat profesional bisa banget nih jadi pilihan nomor 1 buat lo. Kalau lo masih menonton video ini dan belum subscribe, boleh dong subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan video gue selanjutnya. Oh iya, tulis juga di kolom komentar jika ingin request tema seputar Jerman ya. Join juga membership di channel gue untuk dapatkan video eksklusif pembelajaran bahasa Jerman. Sampai bertemu di video selanjutnya. Auf Wiedersehen. Ciao, bye.